Kita telah mendengar bunyi kemretek dari batang demi batang rokok kretek kita di telinga berabad-abad lamanya, dan kita masih tak berdaya untuk lantang bersuara. Ratusan ribu hektar ladang tembakau digusur, diganti lamtoro, ketela, jagung dan sayur mayur atas nama swasembada pangan dan kemakmuran. Sementara harga-harga semakin tinggi, tembakau yang berakar di tanah para petani dibiarkan terlantar dan mati karena harus menanam apa yang mereka tidak mengerti. Bagi para petani, tembakau bagai anaknya sendiri, di mana mereka menghendaki lahir dan hidupnya, di mana mereka susui dengan kasih sayang, di mana mereka paling memahami bagaimana menjaga mandat dan warisan moyang tetap lestari. Kita telah mendengar bunyi kemretek dari batang demi batang rokok kretek kita dalam setiap perbincangan dan malam sunyi. Setiap ingat wajah kekasih yang tengah berjuang. Tapi kita masih tak berdaya untuk lantang berkata, lihatlah, mereka yang dulu menjajah datang dan memperebutkan kita demi rempah. Kini mereka juga sama, datang dan memperebutkan kita atas nama kesehatan, atas nama etika, atas nama agama, atas nama perlindungan anak. Kita tahu ujungnya. Mereka ingin merebut kedaulatan bangsa. Kita telah mendengar bunyi kemretek dari batang demi batang rokok kretek kita di telinga berabad-abad lamanya. Kita telah mendengar bunyi kemretek dari batang demi batang rokok kretek kita di telinga berabad-abad lamanya. Kita telah mendengar bunyi kemretek dari batang demi batang rokok kretek kita di telinga berabad-abad lamanya. Dan kita masih tidak berdaya untuk lantang bersuara. Kudus menjadi jantung pertama industri kretek. Sejak 1913 sampai 1951, Kudus melahirkan banyak pabrikan rokok. Antara lain, ada Gunung Kedu di 1913, Tebu dan Cengkeh di 1914, Trio atau Muria di 1918, dilanjutkan dengan Noyorono di 1932, kemudian Jambupol di 1937, kemudian Sukun 1949 dan Jarum 1951. Pada 1924, British American Tobacco atau BAT membuka pabrik di Cirebon. Itu adalah kali pertama masuknya perusahaan rokok multinasional ke Nusantara. Menyusul kemudian tahun 1928 di Surabaya. Sementara itu, perusahaan kretek terus menjamur
di berbagai kota dan kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Timur. 1931, Bentul berdiri di Malang, Jawa Timur. Susul kemudian dengan gudang garam di Kediri pada tahun 1958. Lalu pada 1974 dimulailah era baru industri kretek yang diproduksi menggunakan mesin. Perusahaan tersebut antara lain Jarum, Bentul, Gudang Garam, dan Sampurna. Tepatnya tanggal 3 Oktober, Persatuan Pabrik Rokok Kudus atau PPRK membangun Museum Kretek. Menteri Dalam Negeri saat itu, Bapak Suparjo Rustam, meresmikan museum yang terletak di Kudus. Museum yang menyajikan gambaran sejarah kretek hingga deskripsi visual tentang proses kretek, detail pembuatan kretek secara manual maupun dengan mesin, bahkan dari proses penyediaan tembakau bahan baku kretek itu sendiri. Dan tanggal ini selama beberapa tahun menjadi penanda buat kita, menjadi hari kretek, untuk mengingat perjuangan kretek, lika-likunya, pasang surutnya, dinamikanya dalam cita-cita besar untuk kesejahteraan rakyat, untuk kemajuan ekonomi nasional. Paling penting bahwa kretek adalah warisan budaya Indonesia dan mesti kita jaga tetap lestari. Satu saat Kiai Haji Agus Pling mendekati Pangeran Philip seraya mengayun-ayunkan rokok kretek di dekat hidungnya. Paduka, adakah Paduka mengenali aroma rokok ini? Lalu aku saling melanjutkan perkataannya. Ya, inilah sebabnya berabad-abad yang lalu bangsa Paduka datang dan menjajah negeri saya. Buat kita semua yang hadir di sini, untuk kita dan untuk Indonesia, selamat Hari Kretek. Dirgahayu Kretek.